Halo Sanjosers, Perkenalkan, nama saya Nala. dan saya Isa. Kembali lagi dengan kami yang akan menemani teman-teman di Bilik Jurnal, bisik asik bareng Sing Jurnal. Teman-teman pada tahu nggak sih, pada hari ini, tepatnya pada tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Wah, kenapa ya kalau boleh tahu tanggal 2 Mei itu ditentukan sebagai Hari Pendidikan Nasional? Nah, pada tanggal 2 Mei itu merupakan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara. Siapa sih yang nggak tahu dengan tokoh terkenal ini? Beliau merupakan tokoh yang sangat berjasa di Indonesia karena beliau merupakan orang pertama yang menciptakan dan membangun sekolah di Indonesia, di mana pada masa itu masih pada masa penjajahan loh. Wah, berarti beliau benar-benar berjasa banget ya untuk Indonesia. Ya bayangin aja sih kalau nggak ada beliau, pastinya kita tidak akan mendapatkan pendidikan selayaknya sekarang nih. Nah, betul banget, karena pendidikan tentunya sangat penting. Pendidikanlah yang menentukan bagaimana cara kita memandang dunia. Betul. Maka dari itu, yuk kita simak lebih lanjut tentang podcast kita hari ini yang berjudulkan Pentingnya Mindset dalam Pendidikan untuk Menghadapi Tantangan. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita sambut yuk dua narasumber kita yang luar biasa dari SMA SK Santo Yosef Denpasar, Kak Satria dan Kak Selo. Baik, pada episode kali ini kita bakal ngomong-ngomong tentang gimana sih cara belajar yang sesuai dengan teman-teman dari SMA Katolik Santo Yosef Denpasar, dengan penyesuaian kurikulum dan gimana sih cara kakak-kakak ini tetap mengembangkan minat di bidang non-akademik selagi masih menyeimbangkan dengan prestasi akademik yang ditimba di sekolah. Oke, nanti kakak-kakak bisa sharing tips and triknya agar Sanjosers tuh bisa lebih termotivasi dalam bidang pembelajaran. Oke, sekarang kita akan sedikit basa-basi dulu nih ya, bisa dimulai dari Kak Satria dulu untuk membahas gimana sih awal kakak merintis karir di bidang akademik dan juga non-akademik. Baik, jadi dulu kakak tuh bisa dibilang tidak berbakat dalam dalam bidang akademik dan juga non akademik. Jadi tuh kakak dulu pas SMP dan SD itu sering banget diem di kelas, nggak belajar, nggak apa-apa, nggak punya teman juga, punyanya. Terus ya nggak pernah berorganisasi gitu. Tapi apa tuh pas kakak udah masuk SMA itu saya lihat kakaknya saya sendiri, Kak Ayu, kan ada ya itu purnanya kita. Dia dulu apa cak? Kakak kelas ya udah lulus. Ya kakak kelas sudah lulus ya. Dia OSIS ketua OSIS 2, ketua umum OSIS ya. Nah, saya lihat dari itu dia wah keren kali sih. Udah berbakat, udah pinter kayak gitu kan. Jadi kakak mau jadi kayak kakaknya, termotivasi sendiri dari kakaknya sendiri. Jadi kayak oh ya saya pasti bisa lebih dari kakaknya aku sendiri. Jadi yaudahlah. Saya dari itu saya udah rajin belajar, udah mau masuk organisasi ini udah. Asik. Apa ya? Kalau boleh tahu itu organisasi apa, Kak? Ayo pramuka dong. Boleh ceritain sedikit Kak tentang kakak di kepramukaan itu kayak gimana sih? Jadi itu di pramuka itu sama sih ceritanya di akademik itu dulu kakak itu bener-bener nggak disiplin, bener nggak bisa jaga sikap, bener-bener nggak tahu kayak apa lah kalau mau tolong teman kayak apa. Nah itu pas saya jadi mau masuk pramuka itu karena mau cari sendiri gitu kayak gimana caranya, apa limitnya aku kayak secara visi ataupun mental juga kan. Explore diri. Ya explore diri saya sendiri gitu maunya. Jadi ya akhirnya ketemu udah. Asik, luar biasa. Terima kasih Kak. Kalau dari Kak Selo sendiri kan kalau nggak salah kakak punya band tuh. Gimana sih awal kakak merintis bandnya atau prestasi-prestasi lain kakak? Kalau dari kakak sih sebenarnya buat band tuh iseng doang sih. Jadi bermula kayak dari awal di grup tuh kayak ayo dong kita ngeband, ayo dong, buat lagu. Akhirnya kayak ada satu kesempatan kita ke studio jamming dan akhirnya ada satu lagu buat, tapi itu belum dirilis dan sampai sekarang kita masih keep juga gitu. Wah, luar biasa sekali, semoga bisa cepat rilis ya Kak. Dan buat teman-teman kalau misalnya lagu dari Kak Selo udah dirilis jangan lupa untuk diramein. Nontonin di Spotify.
Kalau kakak-kakak sendiri tuh nyadar nggak sih kalau kadang prestasi non akademik itu kadang dipandang sebelah mata gitu? Gimana sih cara kakak menyikapi hal tersebut? Ya kakak duluan ya jawab ya. Ya. Ya, boleh. Jadi itu di pramuka maupun juga di organisasi lain kayak di English Club juga ada juga. Kakak tuh nggak terlalu memandang ya kayak pandangan organisasinya sendiri ataupun kakak juga. Yang pentingnya itu kakak itu yang tetap maju. Karena kalau kalian tuh yang fokusnya ke apa tuh over people's opinion on you, you'll never uh, you'll never learn, you know, like ya jadi pada akhirnya itu kakak nggak terlalu peduli kalau dianggap jelek atau enggak organisasinya kakak. Yang penting kakak itu bisa berbelajar cara baru-baru gitu untuk mencari solusi dari masalah. Wah, bijak sekali ya Kak Satria. Tapi kalau sebelum itu pernah nggak sih ada suatu kejadian yang mungkin bikin kakak sakit hati lah, atau kakak pernah mengalami dipandang sebelah mata nih prestasi non akademik kakak? Pernah nggak sih sebelum jatuh bangunnya itu kayak gimana? Ya sebenarnya itu di teman-teman kakak sendiri sih. Karena itu mereka malah menganggap itu kakak yang kayak sering nggak ikut temenan atau sering yang nggak ikut jalan-jalan gitu. Jadi akhirnya apa nih Satria ini sibuk sekali nih. Jadi ya yaudah sih aku aku yang tetap aja terus gitu. Biar aku yang tetap maju. Walaupun ya teman-teman itu sekarang bukan teman-temannya kakak. eh Ya dari itu saya bisa ketemu dah. Akhirnya udah bisa bisa bangun lagi. bisa bangun lagi. Lebih maju terus. Oke. Kalau dari Kak Selo sendiri gimana? Pertanyaannya apa, aku lupa nih. Gak apa, kita ulang pertanyaannya lagi. Jadi pernah nggak sih kakak mengalami suatu kejadian di mana prestasi non akademik kakak dipandang sebelah mata? Kalau dari aku sendiri sih emang bener sih, prestasi non akademik itu emang dipandang sebelah mata. Jadi kalau buat kakak lebih ke arah kalian tuh mau stop di sana atau mau lanjut terus, kayak kalian mau ngembangin diri kalian di non akademik itu, apa kalian tetap mau dengerin kata orang? Kalau dari kakak Asik. tetap lanjut aja, nggak usah dengerin kata orang, lebih ke arah kalian ini diri kalian yang berhak nentuin hidup kalian mau kemana. Asik. Luar biasa sekali jawaban dari Kak Selo, sangat menginspirasi teman-teman Sanjosers. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum itu aku pengen tanya nih, bagaimana sih kakak-kakak tuh bisa konsisten dengan apa yang dijalani sekarang? Karena kan kalau kakak-kakak kan dengar tuh ada jatuh bangunnya dari orang-orang terdekat gitu kan. Gimana sih biar tetap bisa konsisten dengan apa yang kakak jalani sekarang? Oke kakak jawab ya. Iya, Jadi itu sebenarnya itu karena saya mau ada tujuan dari perjalanannya kakak. Karena itu kalau perjalanan nggak ada tujuan itu ya jadi sesat. Iya, Betul. Atau Makanya itu maksudnya kemana ya? makanya itu pada intinya itu harus ada tujuan dulu sebelum ada perjalanan. Jadi kalau tujuannya kamu nggak kuat itu nggak usah ada perjalanan. Kalau kamu yang nggak mau menyampai tujuannya itu nggak usah perjalanan. Karena itu kalau misalnya aduh ini terlalu susah atau ini terlalu nggak mau melanjuti gitu misalnya. Misalnya kamu mau dapat nilai-nilai bagus tapi malas belajar, ya ngapain belajar kalau kayak gitu? Ngapain mau tujuan kayak gitu? Jelek namanya tuh. Kalau jalani, kalau nggak mau ya nggak usah. Kakak tuh yang paling nggak suka kalau orang itu setengah-setengah kayak tujuannya perjalanannya mereka gitu. Berarti kakak sangat berpegang teguh sama komitmen yang udah kakak milikin ya. Iya. Jadi mental harus kuat dan Mental harus harus all out di bidang itu gitu. Kalau dari Kak Selo sendiri tuh selain ngeband, kakak kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Aku akhir-akhir ini lebih ke panjat tebing sih. Boleh ceritain dikit nih Kak tentang panjat tebing, luar biasa banget. Ya, jadi kakak tuh mulai panjat tebing tuh di kelas 10, lebih tepatnya tuh setelah semester 2 sekitar bulan Januari sampai dengan Februari, dan dari situ udah mulai tertarik kayak, wih ini jati diriku kayak nih. Asik. Iya. Ini yang harus gue kejar gitu kan. Jadi dari sana tuh udah mulai aktif latihan, udah mulai sering juga latihan, maksudnya konsisten juga. Jadi seminggu tuh bisa sampai 2 sampai 3 kali, paling sedikit
di zaman itu tuh aku latihan tuh sekali doang dalam seminggu. Jadi sebenarnya kuncinya tuh menurut kakak tuh niat sih. Kalau kalian udah niat ngejalanin itu udah pasti kalian punya dapat tujuan, target. Jadi balik awal kuncinya tuh cuma niat. Kalau Kak Selo sendiri ada niatan untuk serius nggak dengan panjat tebing kayak menjadi atlet gitu? Iya, lebih seriusnya tuh ke arah yang seperti apa ini Kak? Biar teman-teman Sanjosers juga tahu. Untuk saat ini sih kakak lebih pengen atau kepengen kayak kakak tuh buat nyampe ke atlet prof. Oh, kemarin kalau nggak salah Kak Selo juga main di Persenijar ya? Iya, Dari Persenijar Denpasar Iya. tahun ini. Itu meraih juara atau gimana Kak? meraih juara 2 di campuran boulder. Asik. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Selo. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ngomongin tentang lingkungan nih, kita kan dari kecil ya sampai titik SMA ini, kita ngelewatin fase TK, SD, SMP, dan juga SMA, itu pasti perubahan lingkungan kan. Nah, ada nggak sih dari lingkungan yang akhirnya membuat perubahan dari sifat dan karakter kakak-kakak, sehingga itu memberi efek ke karir kakak-kakak ke depannya? Mungkin boleh dimulai dari Kak Selo dulu. Udah jelas pasti ya, karena aku udah SMA, aku ngerti. Jadi saya tuh milih apa namanya, Giri Suta. Jadi Giri Suta tuh salah satu ekskul di Sanjos, kalau kalian belum tahu ya. Jadi itu Sispala, kalau kami sih bilangnya Sipagala, yang artinya tuh siswa pencinta kegiatan alam. Jadi di Giri Suta nih kakak diajarin artinya disiplin dan tanggung jawab. Jadi itu 2 hal yang penting dalam hidup kakak, dan kakak bisa kayak gambaran kakak ke depannya itu tuh bakalan kayak dipenuhin sama disiplin dan tanggung jawab. Oh, tapi kalau dari kegiatan itu pun berdampak nggak sih Kak sama sehari-harinya Kakak? Oh jelas. Jadi yang sebenarnya di IGS tuh kadang kita tuh kayak adu-adu nilai gitu lah. Jadi kan kita kayak anggapannya tuh kurang-kurang pinter lah. Ada beberapa orang itu yang kurang pinter. Tapi dari orang-orang yang kurang pinter tuh kita adu-adu nilai. Jadi kalau pas kita adu nilai itu jadi semangat belajarnya. Jadi pas kita adu nilai itu kita belajar dan dapat nilai bagus. Berarti justru saling membangun di bidang prestasi akademiknya Iya, juga. benar, Semuanya benar. seimbang, semuanya jalan barengan. Oke, ada nggak sih kayak orang awam untuk ikut Giri Suta? Bisa nggak sih? Intinya kakak tunggu kehadiran kalian di Giri. Oke, sekali promosi. Boleh banget. Kalau dari Kak Satria sendiri mungkin boleh diceritain sedikit tentang perubahan sifat, karakter yang dialami dari lingkungan sekitar Kakak. Jadi itu sebenarnya kakak dulunya SD itu di Jakarta, terus apa tuh untuk SMP-nya itu di Bali. Jadi itu banyak sekali perubahannya yang ada di Jakarta dan ada yang di Bali. Terutamanya itu kalau di Jakarta tuh lebih fokus menurut kakak ya, lebih fokus kepada bidang akademiknya. Jadi pas kakak SD itu banyak kali disuruh untuk masuk les-les gitu ya. Ya sering banget tuh. Udah ada musik, terus ada les bahasa Inggris, juga les bahasa lain-lainnya udah. Dan segalanya. Tapi kalau di Bali itu kan udah lingkungannya udah beda sekali tuh. Cara orang ngomong, terus guru-gurunya, terus juga kan ada beda juga di kurikulum pas itu. Nah, karena itu kakak I was forced to change. Beradaptasi di Bali. Jadi itu dari pemula-pemulanya saya masih diem di kamar main-main game gitu, disuruh ya ganti karena kan ada perubahan barunya, ada apa tuh tekanan-tekanan baru yang ada sekarang gitu. Jadi kakak harus ganti mau nggak mau, dipaksa Sama situasi. sama situasi. Luar biasa sekali, berarti pengaruhnya cukup besar buat Kakak ya. Tapi selama perubahan itu apa sih yang mendukung Kakak untuk berubah dan menjadi lebih baik lagi, menyesuaikan diri dengan kehidupan di Bali gitu? Kakak sendiri karena itu ya sedihnya itu
kakak itu nggak didukung sama apa tuh sama banyak dari temannya kakak karena kakak tuh dulunya itu ya sendirian ya bisa dibilang. Jadi itu kakak harus tahu cara ya dukung sendiri. Jadi akhir-akhirnya ujung-ujungnya. Jadi itu kakak ya mau nggak mau harus dukung sendiri kalau nggak ya kakak yang jatuh gitu loh. Ya siapa mau yang ngangkat sendiri lagi gitu loh. Terus apalagi eh, sekarang di situasinya kakak sekarang juga kakak bapak dari kakaknya bapaknya kakak ya maaf bapaknya kakak itu di Jakarta pindah balik ke Jakarta untuk kerja dan kakaknya saya sendiri ke Jogja untuk kuliah. Jadi itu yang di rumah cuman aku sama kakak, eh, mama sama adek. Oh ya. Jadi itu biasanya apalagi kan kakak juga sibuk banyak tuh. Jadi itu pada akhirnya kakak harus yang dukung sendiri, masak sendiri, terus cuci piring, cuci baju juga. Itu semuanya kakak itu yang harus. Luar biasa sekali ya, walaupun anggapannya sendiri, tapi ingat teman-teman Sanjosers, jangan pernah ngerasa sendirian karena kalian masih punya diri kalian sendiri. Jadi kita Buat harus terus stand out for Harus stand ourselves ya. Ya betul. Lanjut. Oke. Silakan. Seiring berjalannya waktu itu kak, dari mungkin kakak yang dari Jakarta, habis itu ke Bali, terus kakak yang ngeband, terus juga panjat tebing nih, pernah nggak sih kakak mengalami perubahan cita-cita? Mungkin dulu pengen jadi dokter, sekarang pengen jadi arsitek gitu. Boleh diceritain sedikit dari Kak Selo? Oh itu udah pasti jelas pasti ya, semua orang pasti ngalamin hal itu. Jujur aku pribadi dulu pas kecil cita-citaku jadi pilot. Jadi mungkin karena lingkungan, itu teman-teman semuanya, jadi sering berjalannya waktu kan wawasan kita juga lebih besar kan, lebih luas. Jadi itu sih yang bikin kita tuh kayak ngerubah cita-cita kita yang sebelumnya jadi A jadi B gitu. Oke. Tapi kalau sekarang untuk fixnya nih, Kak Selo tuh pengen jadi apa cita-citanya? Sebenarnya ya, aku lebih pengen jadi chef sih. Wih, kasih masak dulu. Oke, keren banget. Semoga bisa jadi chef juga ya kak. Berarti hobinya banyak banget ya, beda-beda. Iya, bener banget. Dari masak, panjat tebing, habis itu ngeband, semuanya diborong. Iya. Oke, kalau dari Kak Satria sendiri, mungkin ada perubahan cita-cita juga? Jadi itu dulu pas kakak masih kecil banget tuh. Kakak tuh mau jadi prajurit karena itu mereka kan mau jadi prajurit karena itu Negara ya? karena tuh di Jakarta itu ada banyak apa ya tuh kayak kendaraan-kendaraan militer gitu yang sering dimasuk di apa tuh, di jalan raya tuh. Terus saya lihat, wih keren kali itu. Kalau mau ke apa tuh ke kota-kota Jawa lainnya itu saya lihat, wah ada tank di sana tuh. Terus pas saya masih kecil tuh terus ada Pak saya mau jadi prajurit Pak. Terus pas saya lihat, prajurit mati itu aduh nggak mau karena takutnya mati dulunya mau mati. Nah itu pas kakak mau jadi SD itu maunya jadi apa sejarawan karena beda banget karena itu dulu kakak lihat kayak banyak informasi tuh negara-negara kayak gitu kan ya kan mereka saling berhubungan ya kan negara sama prajurit sama tentaranya mereka tuh. Kakak lihat, wih keren-keren juga ya negara. Terus oh yaudah saya ceritain sejarahnya mereka. Terus saya lihatnya wah gajinya dikit. Terus ya akhirnya ya saya mau jadi masuk ke kelas teknik ya mau jadi programmer. Waduh, semoga tercapai juga ya. Amin. Jadi banyak banget perubahan-perubahan yang kita alami ya. Tapi mengingat bahwa Sanjosers ini masih menginjak usia SMA, kita masih punya waktu yang cukup banyak untuk kuliah dan bekerja. Jadi manfaatin waktu kita sebaik-baik mungkin. Coba semua halnya kita explore biar bisa menentukan cita-cita yang tepat untuk kita nantinya. Intinya explore diri sendiri dan jangan ngikutin orang lain. Ikutin kata hati. Oke. Kita lanjut. Kalau kita pas SD dulu kan kita mengalami kurikulum K13 tuh kakak-kakak. Tapi sekarang pas masuk SMA tiba-tiba kita menghadapi yang namanya kurikulum merdeka. Pernah nggak sih ngerasa kendala atau
perubahan seperti apa yang mungkin kakak alami? Dimulai dari Kak Selo dulu. Sebenarnya yang bikin beda tuh cuman apa namanya? P5. Ya, praktek. Oh praktek, oh yang itu project-projectnya tuh. Project. Sebenarnya yang bikin beda tuh projectnya. Jadi kayak kita bisa lebih ngembangin minat bakat kita sesuai dengan keinginan kita. Termasuk P5 ini kan juga bener kayak nyari apa namanya jati diri kita lah, misalnya bilang kita mau misalnya aku suka musik. Oh ya karena kan ada seni-seninya itu. Ya, aku bisa buat lagu kan ada project yang kayak gitu. Sebenarnya ya itu ngembangin diri sih. Berarti luar biasa sekali ya kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang udah diterapin di SMA Katolik Santo Yosef dan Pasar itu sudah berhasil menyesuaikan dengan minat bakat yang dimiliki oleh peserta didiknya. Oke, kalau dari Kak Satria sendiri pernah nggak mengalami kendala atau apa sih yang kakak rasain dengan kurikulum Merdeka ini? Ya secara garis besar bagus kurikulum sekarang ini, tapi kebanyakan itu mungkin bisa kendalanya bisa diketemuin di kelompok-kelompoknya sendiri. Karena itu kebiasaan ya para pendengar sama pelihat juga tahu ya. Karena itu kadang-kadang di kerja kelompok itu banyak yang nggak kerja. Jadi itu Salah satunya nih. Nah, ini kakak itu dulu pas kelas 10 tuh kelas 10 atau kelas 11 ya? Itu termasuk juga ya kelas 10. Kelas 10. Oh iya, kelas 10. Ya. Jadi itu pas kelas 10 kakak jadi ketua kelompok terus hampir 50% dari kerjanya itu kakak sendiri yang yang kontribusi. Terus di proyek-proyek berikutnya ya masih bagus sih, tapi dari kendala itu bisa diketemukan juga bakat untuk organisasi dan memimpin juga ada juga kok. Dan apa hal lain? Oh ya, dulu itu kakak juga nggak punya laptop pas proyek itu. Nah, itu pas disuruh salah satu, saya masih ingat nih, salah satu tugasnya itu disuruh buat desain sebuah untuk packagingnya produknya ini, kemasan produknya itu. Nah, di kelompoknya kakak ini nggak ada yang bawa laptop. Terus laptopnya kakak saya baru baru masuk pas hari berikutnya. Jadi itu pas malam keesokan harinya itu saya cepet-cepet belajar cara desain di aplikasi baru di laptop yang baru. Langsung dipakai ya, Mbak? Iya, langsung dipakai. Jadi kayak bayangkan itu mahasiswa DKV disuruh kayak orang SMA disuruh desain lah langsung. Dan itu sebelumnya itu kakak nggak punya pengalaman komputer sama sekali, kayak rada nggak paham teknologi gaptek. Tapi akhirnya gimana Kak desainnya? Bisa. lancar. Oke, luar biasa sekali. Terus dengan adanya pengalaman Kak Satria nih yang pernah jadi ketua kelompok dari teman-teman yang mungkin kurang berkontribusi, habis itu dari Kak Selo yang berhasil mengembangkan bakatnya di bidang musik, tuh ada kegiatan P5 yang musikalisasi puisi. Menurut kakak-kakak sendiri tuh apakah P5 benar-benar berhasil meningkatkan cara berpikir siswa-siswa untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan? Bisa mulai dari Kak Satria dulu. Ya dari kakak sendiri karena udah berkontribusi banyak dari proyeknya sendiri. Ya secara jujur kakak juga sih agak nggak aktif di proyek-proyek pertengahan itu di semester 2-nya kelas 10 sama semester 1-nya kelas 11. Ada sih kakak nggak terlalu aktif di sana, tapi di semua bagian yang saya aktif itu sangat sekali meningkatkan bakatnya kakak. Karena itu di sana itu kakak belajar cara beberapa hal, kayak misalnya ya terutamanya ya teknologi itu, karena kan itu pakai banyak banget tuh teknologi itu. Terus selanjutnya juga ada organisasi, terus cara ngomong ke orang juga. Karena itu kakak tuh jujur itu nggak bisa ngomong ke orang dengan baik atau bikin kata-kata keinspirasional gitu. Oke. Ya jadi akhirnya ya belajar cara gitu di
P5. Tapi untuk di penerapan kehidupan sehari-hari itu Kak, yang mungkin lebih ke masyarakat, ke teman-teman, habis itu di rumah itu dampaknya seperti apa yang mungkin Kakak terapkan? Ya sekarang paham teknologi secara besar ya teknologi ya karena dari proyek-proyeknya itu di mana saya tahu kayak memakai otaknya kakak ini untuk berpikir cara gimana pakai komputer atau cari solusi pakai komputer. Jadi ya sekarang bisa pakai komputer. Oke, berarti teknologi juga sangat penting ya kita manfaatkan di era globalisasi ini biar kita tetap mengikuti perubahan zaman, teman-teman. Habis itu kalau dari Kak Selo sendiri, inovasi seperti apa sih yang Kakak alami untuk menyelesaikan masalah hasil dari P5 gitu? Sebenarnya ada sih, kayak aku tuh lebih belajar gimana cara kalau misalnya nyelesain masalah tuh lebih cari pengalaman aja. Saya kayak kita berbaur sama teman-teman yang lain, mungkin kan saling sharing. Dari sharing itu kayak kita ambil pelajarannya, apa yang bisa kita ambil kalau nggak ya udah. Itu aja sih. Oh, gitu ya. Jadi kurikulum Merdeka itu lebih berproses pada pengalaman ya teman-teman ya. Jadi nggak terus belajar dengan buku dan semacam, tapi kita bisa belajar dan meningkatkan karakter kita dengan cara mencari pengalaman. Baik, luar biasa sekali. Kemudian tadi sempat disinggung juga nih mengenai kurikulum Merdeka yang memberikan kebebasan bagi para siswanya. Nah, kebebasan seperti apa sih yang pernah kakak-kakak rasakan? Kebebasan mungkin dalam menentukan pendapatnya, menentukan tugas apa nih yang mau kita buat gitu. Bisa dimulai dari Kak Selo sendiri. Menentukan bebas itu cuman menentukan kita mau pilih apa dan berkreasi sesuka kita sesuai dengan tema yang tadi buat aja. Berarti explore semaksimal mungkin sama tema yang telah diberikan dari Project P5 ini. Ya, Kalau dari Kak Satria sendiri, Kalau kakak ya kebebasannya itu benar dengan Kak Celo itu dia benar tuh pilihan jurusannya itu, karena itu sebelumnya itu kakakku kok pernah komplain lah kok mereka bisa pilih-pilih kayak gini, terus kakak enggak, terus oh yaudah gitu dah perbedaannya. Terus juga pembebasannya itu juga ada di berpendapat juga, karena di proyek-proyek sebelumnya itu dan ya secara keseluruhan kurikulumnya itu kita nggak bisa berpendapat apa yang bermasalah di sini, apa yang kita nggak suka gitu kan. Terus pada akhirnya di proyek P5 tuh kan ada tuh kayak survei kayak gimana rasanya, kayak apa yang kita bisa meningkatkan. Ya pada akhirnya itu juga meningkat sih proyek-proyeknya itu. Dari kelas 10 itu ada banyak masalahnya, terus sampai sekarang ada ya udah mendikit dah ya menurun masalahnya. Oke, ngomongin tentang kurikulum Merdeka nih, kan kita diberikan hak untuk berpendapat, hak untuk memilih sesuatu ya kan. Nah, dari proses pembelajaran itu kita kan tahu nih ada 3 tipe cara belajar. Ada audio, visual, dan kinestetik. Nah, kalau dari kakak sendiri, tipikal belajar kakak yang nyaman itu seperti apa? Bisa dari Kak Selo dulu. kalau kakak sih lebih suka auditori ya, karena kakak lebih suka mendengarkan dibanding dengan melihat atau enggak. Kinestetik itu kan biasanya membuat drama ya. Kakak sih lebih suka dengar. Oke. Berarti kalau mendengar itu lebih ke cerita-cerita dari taman tadi ya, Iya, diskusi benar. bareng teman-teman gitu. Kalau dari Kak Satria? Kalau dari aku sih ya visual atau kinestetik, karena itu antara aku yang kerjain baru bisa atau enggak, karena itu proses pembelajarannya kakak itu kan kayak gini kan, saya lihat sesuatu terus mau coba ngelakuinnya. Kalau saya baca atau dengar orang itu kayak nggak masuk, kayak langsung kayak ya keluar dari otaknya kakak. Jadi tuh saya benar-benar harus lihat diagram atau gambar gitu baru bisa kerjain. Oh, berarti Suatu lebih ke hal. praktek ya? Ya, Apa praktek. yang kakak lihat, apa yang kakak dengar, semuanya berarti. Oke, Tata, metode belajar yang dimiliki sama Kak Satria dan Kak Selo itu beragam ya. Tentunya juga dari kami sendiri pasti punya cara belajar yang berbeda-beda. Nah, mengingat hari ini, hari tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional, kakak-kakak punya harapan gak sih buat generasi penerus bangsa kita, buat pelajar-pelajar yang mungkin lebih muda atau seumuran sama kakak? Harapannya apa sih demi Indonesia lebih maju lagi buat teman-teman? Boleh dari Kak Selo?
harapannya? Rajin belajar, jangan malas-malas, kerjain aja tugas-tugasnya, jangan bolos juga, itu aja. Manfaatin dengan baik apa yang udah dikasih sama sekolah. Ya, Karena pasti bener. akhirnya bakal ada manfaatnya buat kita juga. Ya. Oke. Kalau dari Kak Satria, Wih, kakak tuh sering banget tuh kelihatan tuh anak-anak mau tuh di jalan main game, main HP, matanya di HP aja. Bener sih kata orang tua. Walaupun apa tuh kita ya generasi kita tuh ya sering juga main game, tapi kan ya kita juga berkembang. Tapi dari ini saya lihat-lihat tuh lah, aku malah lebih menurun gitu ya. Terus ya jadi sarannya kakak ya. eh, lebih aktif di organisasi karena itu pengalaman di dunia nyata itu beda dari yang ada di tugas-tugas yang dikerjain gitu. Jadi itu sebenarnya OSIS itu juga OSIS dan organisasi lainnya seperti MPK atau ekstra atau klub itu semuanya berfungsi untuk kita semua bisa manage untuk belajar bisa ngajar cara manage waktu, terus juga bisa ngajar ya bakat-bakat di dunia nyata yang bisa dipakai misalnya. aku ada satu pertanyaan tambahan nih Kak buat Kak Satria dan Kak Selo mungkin ya. Antara prestasi sama pengalaman organisasi, mana sih yang lebih penting atau mungkin memang keduanya itu memang harus dimaksimalkan gitu? Antara prestasi atau pengalaman organisasi. Karena di pengalaman organisasi kan kita bertemu banyak orang, bekerja sama, berkoordinasi, terus bertukar pendapat, pasti banyak sekali yang kita harus capai bersama-sama. Tapi kalau prestasi, ya kita benar-benar harus mencapai tujuan tersebut. Opininya kakak gini ya. Jadi kan kakak paling barusan itu menang Olimpiade bahasa Inggris tuh. Terus ketemu Luar biasa sekali. ya. Terus bisa ketemu siapa namanya? Senator Bali. Siapa namanya? Bapak Senator Bali berarti. Ya Bapak Senator Bali ya. Pokoknya itu. Nah, kakak tuh ya ketemu sama dia, saya bisa nganggep dia, wah keren banget tuh ini Senator Bali yang pertinggi-tingginya tuh ke bawah untuk sini untuk liatin kita berolimpiade dan menang gitu. Nah, itu nggak ada gunanya sebagai prestasi gitu loh. Jadi ya prestasi bagus ya bagus kalau mau masuk kayak beberapa hal kayak di beasiswa atau di CV juga kan harus perlu, ataupun juga kalau mau ke luar negeri kadang tuh ada tuh TOEFL sama IELTS. Ya, betul. Nah, itu sebenarnya itu saya menganggap prestasi itu sebagai prestasi dan pengalaman itu sebagai alat-alat gitu loh. Alat kayak alat ini bisa dipakai di sini, tapi tapi nggak bisa dipakai di sana. Tapi kalau misalnya pengalaman kan bisa dipakai di mana-mana gitu loh misalnya. Jadi makanya itu menurut kakak itu pengalaman lebih bagus. Itu makanya cari pengalaman, tapi bukan pengalaman kayak diem di belakang layar terus. Keluar juga kayak mau lari-lari atau kayak ya di GS atau Pramuka ya. Explore banget berarti. Berarti kalau buat kakak, keduanya memang penting, tapi kalau nggak ada salah satunya, pasti kita juga tidak bisa melaksanakan satunya. Jadi prestasi itu memang sangat perlu diimbangi dengan pengalaman berorganisasi. Kalau dari Kak Selo sendiri gimana? Aku setuju sama Kak Satria. Jadi kalau kakak sih nganggapnya prestasi itu bonus dari pengalaman yang udah kita lakuin. Jadi semakin banyak pengalaman kita kan kita semakin belajar. Oh aku harusnya gini. Dan dari kita belajar tuh kita bisa lah misalnya memperbaiki diri kita sendiri. Jadi hasil dari kita latihan itu tuh bisa mendapat prestasi. Asik. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Isa? Kalau dari aku nih setelah dengar dari Kak Satria dan Kak Shelo, aku kan banyak nih ketemu sama orang-orang yang sangat ambis banget untuk capai prestasi. Jadi dia bakal kayak ngelakuin apa aja karena mungkin di pikiran dia prestasi itu bagaikan kayak piagam, piala, cuma di sebatas itu aja. Namun pandangan dari Kak Shelo dan Kak Satria sendiri bagaimana? Apa persisnya? Oh, jadi kalau aku ulang ya. Nah, ada nih orang yang ambis banget. Dia tuh terus ngejar prestasi, tapi dia berpikir bahwa prestasi itu cuman di seputaran piala, piagam, di situ-situ aja. Nah, bagaimana pandangan dari Kak Shelo dan Kak Satria? Dari aku ya, dari kakak ya.
Sebenarnya pandangannya itu saya bersetuju karena itu piagam dan segala macamnya itu sebenarnya itu ya cuman piagam, cuman tanda itu kalian tuh aku berpengalaman dalam hal ini gitu kan misalnya. Tapi ya kalau misalnya kan kalian juga bisa dapat pengalaman tanpa ada piagamnya gitu loh. Iya, betul. Jadi kan kalau misalnya kamu menang dalam juara apa misalnya eh, lomba nasional gitu misalnya. Lomba nasional itu kan kalau kalian menang juara 2 kan oh ya kamu dianggap kamu pintar, kamu bisa melakukan ini. Tapi kan ada juga orang yang pintar juga tapi nggak pernah masuk di lomba-lomba gitu kan. Tentunya kakak tahu kok ada beberapa temannya kakak dan paling kan kalian juga ada juga teman-teman yang kalian menganggap wah pintar sekali, kenapa nggak mereka masuk lomba? Ya karena itu mereka ya antara nggak mau atau nggak peduli gitu ya. Ya sebenarnya bener dah piagam dan hal-hal lain prestasi lainnya itu kan hanya alat. Kalau misalnya orang itu nggak perlu alat itu nggak usah dicari gitu. Berarti sebenarnya maksimalin aja apa yang kita suka, apa yang kita milikin lah, bakat apapun itu dieksplor, dimaksimalin, belajar terus, kita kembangin terus. Betul. Oke. Kalau dari Kak Selo sendiri bagaimana? Kalau dari kakak pribadi sih, kakak nggak usah melarang kalau misalnya kalian punya pandangan tentang hal itu. Tapi kalau menurut pandangan kakak, prestasi itu bukan soal tentang piagam, piala, dan lain-lain. Prestasi itu dimulai dari hal kecil aja deh. Misalnya kalian kayak berani buat ikut di lomba itu tuh menurut kakak udah menjadi prestasi Termasuk buat prestasi. dari diri kalian sendiri. Jadi prestasi menurut kakak ya bukan soal tentang piala aja. Jadi prestasi itu lebih kita meningkatkan value dari diri kita gitu. Jadi kita nggak sebatas kayak piala dan piagam kayak gitu. Berani nyoba pun udah jadi prestasi ya. Betul, karena itu Luar biasa meningkatkan karakter sekali. kita. Iya betul. Oke. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak untuk tips and triknya. Semoga ini berguna banget untuk para Sanjosers pastinya ya, karena pasti memotivasi para Sanjosers untuk lebih semangat dalam bidang pembelajaran. Oke, semoga teman-teman benar-benar bisa menerapkan tips and trick dari Kak Selo, Kak Satria, dan apa yang telah mereka ceritakan tadi bisa jadi pengalaman juga buat teman-teman. Dan mungkin kendala yang mereka udah alamin jangan sampai terulang lagi sama teman-teman. Oke? Cukup sekian dari kami, saya Nala, Saya Isa, bersama dengan dua narasumber, Satria. Saya Celo. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.